Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menukar rezeki seseorang dengan orang yang lain, sebab setiap makhluk sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski demikian, terkadang seseorang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, padahal dirinya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Salah satu kemungkinannya adalah penyebabnya ada penghalang pintu rezeki yang melekat dalam diri seseorang. Ada 9 penghalang pintu rezeki yang melekat dalam diri kita. Di antaranya yang pertama, hilangnya ketawakalan dalam diri kita sendiri. Penghalang pintu rezeki yang pertama adalah hilangnya ketawakalan dalam diri sendiri. Orang yang hilang sifat tawakalnya tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ia akan mencela atau menyalahkan keadaan, sehingga rezeki bukannya semakin mudah didapat, melainkan pintunya malah akan tertutup. Orang yang beriman sudah seharusnya percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 3. Yang kedua, sibuk dengan urusan duniawi hingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penghalang pintu rezeki lainnya adalah ketika seseorang muslim terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan malah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencukupi segala kebutuhannya, dia rela bekerja tak mengenal waktu istirahat. Bahkan dia selalu mengakhirkan ibadah salatnya dan tidak ada kenikmatan di dalamnya. Jika seperti ini,
maka bisa saja pintu rezeki akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kebutuhan-kebutuhan fisiknya terpenuhi, namun dia tidak akan mendapat rezeki batiniah seperti perasaan tenang, tentram, selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak mau berinfak. Penghalang pintu rezeki yang ketiga adalah tidak suka berinfak. Orang yang suka atau orang yang masuk dalam kategori ini berpikir mengeluarkan uang infak untuk orang lain akan menjadikannya miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjamannya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya kepadanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang keempat, kurang bersyukur. Kurangnya rasa syukur juga merupakan salah satu penghalang pintu rezeki. Hal ini terjadi apabila seseorang selalu merasa kurang puas dengan hasil dan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal rezeki yang ada sudah lebih dari cukup. Namun karena keserakahannya, ia selalu merasa kurang dan menganggap bahwa pintu rezekinya tertutup. Yang kelima, kurangnya ilmu. Penghalang pintu rezeki lainnya adalah ilmu yang kurang. Bisa saja ilmu seseorang mengenai perdagangan atau dalam bidang pekerjaannya tersebut kurang, sehingga dirinya tidak bisa menggali rezeki di bidang itu dengan maksimal. Yang keenam, syirik. Salah satu perbuatan dosa besar yang menjadi penghalang pintu rezeki adalah syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar, yakni menyekutukan Allah atau syirik, sihir, membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan peperangan, dan menuduh wanita-wanita baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh adalah sombong. Perilaku sombong bisa menjadi salah satu penghalang pintu rezeki seseorang muslim. Para nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam bahkan sampai meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat sombong itu. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Quran Surat Ghafir ayat 27. Kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila ada manusia yang menyombongkan diri, maka dia akan menyempitkan rezeki mereka. Yang kedelapan, gemar meminum khamr. Penghalang pintu rezeki lainnya adalah gemar meminum khamr. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr dalam segala minuman yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kesembilan adalah berlaku khianat. Khianat terhadap amanah termasuk penghalang rezeki yang paling besar. Karena hal ini bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat